Paham ya? Jadi seperti itu. Itu adalah sebab turunnya. Jadi bukan ujuk-ujuk kemudian perintah langsung suruh poligami, salah. Ayat ini turun untuk kemudian agar orang-orang tidak berbuat zalim terhadap kaum wanita. Apa yang diusung? Konsep keadilan. Mau nikahin siapa aja harus adil. Mau istri 1, istri 2, 3, 4 itu harus adil. Ya. Kata Allah, "Dzalika adna alla ta'ulu." Itu yang lebih menerangkan dan menghindarkan dari ketidakadilan. Yaitu sebab musuh. Sekarang kita bahas ayatnya, ya. Dari sini, dari ayat ini tadi kita dapat beberapa inti atau poin, ya, dari ayat 3 tadi. Yang pertama, ayat ini turun tidak untuk mengusung konsep poligami dalam Islam. Paham ya? Tapi ayat ini turun untuk menegaskan keadilan. Ayat ini berbicara tentang konsep keadilan. Konteksnya dalam urusan menikahi perempuan. Itu ya, yang harus dipahami. Jadi jangan terus kemudian hanya poligami aja yang disorot gitu, nggak bisa gitu. Ya, dari sebab nuzul tadi kita tahu bahwa ini adalah ayatnya turun karena dia mengusung konsep keadilan. Yang kedua, dari ayat ini juga itu kita dapat kesimpulan asas pernikahan dalam Islam itu asasnya adalah monogami. Monogami itu pernikahan dengan satu pasangan, ya, satu istri aja. Itu asas pernikahan dalam Islam. Makanya bolak-balik di sini Allah kasih ikatnya, ya udah kalau nggak bisa adil satu aja cukup, gitu ya, satu aja cukup. Rasulullah sendiri mencontohkannya seperti itu ketika Khadijah, semasa Khadijah hidup, Rasulullah nggak poligami, beliau itu poligami atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini turun sebagai solusi bagi permasalahan hidup. Nah, itu yang ketiga. Jadi dari sabab dulu kita tahu bahwa ayat ini turun itu sebagai solusi, kan ada masalah tuh tadi, ketidakadilan. Ayat ini turun untuk menjadi solusi biar tidak terjadi ketidakadilan. Tambah lagi kalau mau lihat peradaban zaman dulu, di masa-masa dalam dulu atau sistem pada waktu itu menikah itu nggak ada masalah. Mereka tuh punya istri 10, raja malah semakin banyak istrinya, makin banyak selirnya, makin terhormat kedudukannya. Itu udah budaya dari dulu banget. Islam datang untuk membenerin, untuk ngasih tahu nggak boleh ya kayak gitu. Paham Bu? Islam nggak bisa mengekang karena Allah tahu fitrahnya manusia. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah tahu banget fitrahnya laki-laki. Ada laki-laki yang memang tidak cukup dengan satu istri. Ada. Biar tidak jadi masalah, Allah kasih solusinya. Tapi juga nggak sebanyak itu juga kali, sampai 1000 istrinya, 100 istrinya, puluhan, kan kayak gitu. Itu kan peradaban di luar Islam, konsep di luar Islam yang terjadi. Memang begitu faktanya. Islam hadir memenuhi fitrah itu dan memberikan solusi atas ketimpangan itu. Maksimal paling boleh adalah 4. Paham ya? Jadi dulu permasalahannya seperti itu, ya. Lanjut. Sekarang kita bahas lagi tentang disyariatkannya pernikahan. Kita masuk pada fikih nikah ya secara umum.